Prancis terletak di barat laut Eropa dengan ibu kota Paris. Luas wilayahnya mencapai 549.087 km persegi atau sedikit lebih luas dari Pulau Sumatera. Negara ini memiliki populasi sekitar 60 juta jiwa pada tahun 2020 dan menjadi salah satu negara terpadat ke-19 di dunia. Negara yang kini dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron ini berperan sangat signifikan dalam urusan internasional. Dengan bekas koloni di setiap sudut dunia, terlebih Prancis adalah salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Negara ini telah lama menjadi jembatan geografis, ekonomi, dan bahasa yang menghubungkan Eropa Utara dan Selatan, serta dikenal sebagai produsen pertanian terpenting di Eropa dan salah satu kekuatan industri terkemuka di dunia. Nah, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas fakta menarik tentang negara Prancis. Berikut ulasannya. Yang pertama, sistem pemerintahan. Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia yang pernah berbentuk kerajaan di bawah satu penguasa di abad pertengahan. Saat ini, otoritas pusat berada di tangan negara meskipun sejumlah otonomi diberikan kepada pemerintah daerah dalam beberapa dekade terakhir. Orang Prancis memandang negara sebagai penjaga utama kebebasan dan negara pada gilirannya menyediakan program fasilitas yang murah hati bagi warganya, mulai dari pendidikan gratis hingga perawatan kesehatan dan rencana pensiun. Meski begitu, kecenderungan sentralis ini sering bertentangan dengan jati diri kuno bangsa Prancis lainnya, yaitu desakan supremasi individu. Yang kedua, budaya. Budaya Prancis telah menyebar jauh dan sangat mempengaruhi perkembangan seni dan ilmu pengetahuan, khususnya antropologi, filsafat, dan sosiologi. Dalam sebagian besar sejarahnya, Prancis juga berperan sentral dalam budaya Eropa. Dengan munculnya kolonialisme dan perdagangan global, Prancis mencapai pasar dunia. Gaya artistik, kuliner, dan busana Prancis mempengaruhi budaya tinggi dan populer negara-negara di seluruh dunia, terutama Paris yang berjuluk kota mode. Paris merupakan kota paling terkenal pada pertengahan abad ke-19 yang berjuluk kota cahaya. Pembangunannya dipimpin oleh George Eugene, Baron Haussmann, yang berkomitmen pada visi Napoleon III tentang sebuah kota modern yang bebas dari rawa-rawa koleris dan gang-gang kuno yang padat, dan jalan lebar dan rencana reguler. Paris kini menjelma sebagai kota megapolitan terbesar di Eropa yang jantungnya masih dapat dilalui dengan berjalan kaki di malam hari. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Prancis adalah bahasa nasional, diucapkan dan diajarkan di mana-mana. Namun, aksen dan dialek tersebar luas di daerah pedesaan dan banyak orang cenderung melestarikan kebiasaan linguistik daerah mereka, baik melalui tradisi atau melalui pengembalian sukarela dan disengaja ke dialek daerah tertentu. Yang keempat, pertanian. Iklim Prancis umumnya menguntungkan untuk budidaya. Sebagian besar wilayah Prancis terletak di bagian selatan zona beriklim sedang, meskipun zona subtropis meliputi pinggiran selatannya. Curah hujan berlimpah di sebagian besar Prancis, jadi pasokan air umumnya tidak menjadi masalah. Pasokan ikan yang cukup di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania menjadikan sumber daya tambahan. Sementara wilayah daratan Prancis yang luas lebih dari separuhnya adalah lahan pertanian atau pengembalaan dan seperempatnya lagi adalah kehutanan. Relief dan tanah yang bervariasi di negara ini serta zona iklim yang kontras semakin meningkatkan potensi pertanian di negara Prancis.
Pertanian mempekerjakan relatif sedikit orang, sekitar 3% dari angkatan kerja, dan hanya memberikan kontribusi kecil terhadap PDB yaitu sekitar 2%. Namun, Prancis adalah negara pertanian terkemuka di Uni Eropa, penyumbang lebih dari 1/5 dari total nilai output, dan bertanggung jawab atas lebih dari 1/3 produksi minyak sayur, sereal, dan anggur. Prancis juga mengekspor komoditas pertanian utama dunia dan sekitar 1/8 dari total nilai ekspor negara yang terlihat terkait dengan pertanian dan produk makanan dan minuman terkait. Prancis memiliki area pertanian yang dapat digunakan seluas hampir 74 hektar, lebih dari 3/5 digunakan untuk pertanian yang subur. Nah, itu dia Sobat Agro, fakta menarik tentang negara Prancis. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.